Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, kamu lagi ada masalah berat, tapi ketika curhat ke seseorang, yang kamu dapatkan justru kalimat seperti, "Udah, jangan dipikirin, semuanya bakal baik-baik aja. Kamu harus kuat, jangan sedih terus dong. Bersyukur aja, masih banyak orang yang lebih menderita dari kamu." Alih-alih merasa lebih baik, justru kamu merasa semakin tertekan. Rasanya kayak nggak boleh sedih. Seolah-olah kesedihan itu dosa, dan kamu harus selalu tersenyum walaupun hati kamu sedang hancur. Kalau kamu pernah mengalami ini, bisa jadi kamu sedang menghadapi toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Toxic positivity adalah pemaksaan untuk selalu berpikir positif, tanpa memberi ruang untuk emosi negatif. Ini bukan optimisme yang sehat, tapi sebuah penyangkalan terhadap kenyataan. Banyak orang yang tidak sadar kalau mereka sedang terjebak dalam toxic positivity, baik sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku. Misalnya, kamu punya teman yang habis kehilangan orang yang dicintainya. Lalu kamu bilang, "Udah, jangan sedih, pasti ada hikmahnya." Atau ada teman yang lagi stres dengan pekerjaannya, dan kamu hanya bilang, "Harusnya kamu bersyukur, banyak orang lain yang nggak punya kerjaan." Kata-kata itu mungkin terdengar baik, tapi tanpa kita sadari, kita malah membuat orang lain merasa bersalah atas emosi yang mereka alami. Dan lebih buruk lagi, toxic positivity bisa datang dari diri kita sendiri. Kita sering menekan perasaan sedih, kecewa, atau marah dengan berpura-pura kuat. Padahal, semakin kita menekan perasaan itu, semakin besar kemungkinan kita mengalami ledakan emosi di kemudian hari. Tanda-tanda kamu terjebak dalam toxic positivity. 1. Merasa bersalah saat merasakan emosi negatif. Setiap kali merasa sedih atau marah, kamu langsung merasa bersalah. Kamu berpikir, "Aku harusnya bersyukur. Aku nggak boleh sedih." Padahal, sedih dan kecewa itu manusiawi. Justru dengan mengakui perasaan itu, kita bisa lebih cepat pulih. 2. Selalu berpura-pura bahagia di depan orang lain. Kamu selalu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya tidak. Senyumanmu hanya topeng, dan kamu menyembunyikan kesedihan yang semakin menumpuk di dalam hati. 3. Mengabaikan masalah dengan dalih positive vibes only. Setiap ada masalah, kamu memilih untuk tidak membahasnya dan hanya berkata, "Semua akan baik-baik saja." Kamu menghindari emosi negatif, padahal masalah itu tetap ada dan harus dihadapi. 4. Tidak bisa mendengar curhatan orang lain yang sedih. Saat ada teman yang curhat tentang masalahnya, kamu langsung mencoba menghibur dengan kata-kata positif, tanpa benar-benar mendengarkan. Kamu buru-buru ingin mereka bahagia lagi, tanpa memberi mereka ruang untuk benar-benar merasakan perasaannya. 5. Merasa lelah secara emosional. Semakin lama kamu menekan perasaanmu, semakin kamu merasa kosong dan kehilangan energi. Ini karena perasaan yang ditekan tidak benar-benar hilang. Ia hanya menumpuk dan bisa meledak sewaktu-waktu. Bagaimana menghindari toxic positivity? 1. Terima bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Hidup ini nggak selalu indah. Ada kalanya kita jatuh, kecewa, dan patah hati. Itu semua manusiawi. Jangan paksa dirimu untuk selalu bahagia. Izinkan dirimu untuk merasa sedih saat memang sedang sedih. 2. Berhenti membandingkan masalahmu dengan orang lain. Banyak orang berkata, "Masalahku masih kecil dibanding mereka." Tapi, semua orang punya beban masing-masing. Rasa sakitmu tetap valid, meskipun orang lain mungkin mengalami hal yang lebih berat. 3. Dengarkan, bukan sekadar menghibur. Saat ada teman yang curhat, jangan buru-buru memberi solusi atau kata-kata penyemangat. Terkadang, mereka hanya butuh didengarkan. Cukup katakan, "Aku di sini buat kamu. Aku ngerti perasaanmu. Kalau kamu butuh seseorang buat ngobrol, aku siap mendengarkan." 4. Berhenti. Menekan perasaan. Mulailah menghadapinya. Daripada berpura-pura bahagia, coba tanyakan ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku rasakan?
Kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghadapinya? Jangan biarkan perasaanmu menumpuk tanpa penyelesaian. 5. Berikan ruang untuk penyembuhan. Kita tidak harus selalu kuat. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk beristirahat dan menerima keadaan sebelum melangkah lagi. Tentu saja positif itu baik, tapi jangan berlebihan. Berpikir positif itu penting, tapi bukan berarti kita harus menekan emosi negatif. Justru, dengan memahami dan menerima perasaan kita sendiri, kita bisa menjadi lebih kuat. Jadi, kalau kamu sedang merasa sedih, kecewa, atau marah, nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan kamu berhak merasakannya. Yang penting, jangan biarkan kesedihan itu menguasaimu. Hadapi, terima, dan perlahan bangkit lagi. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share agar lebih banyak orang yang tersadar dari jebakan toxic positivity. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.